Insya Allah aman. Yuk lanjut soal nomor 4. Oke guys, soal nomor 4. Kira-kira teman-teman kalau ketemu soal nomor 4 gini, menghitung satu-satu nggak pilihannya? Dari setiap pilihan yang ada ya, A, B, C, D, E. Oke, mungkin bisa sih. Tapi efektivitasnya itu pasti akan berkurang tuh jika kita harus menghitung semuanya satu-satu. Coba teman-teman perhatikan angkanya dulu. Gitu. Coba cek dulu. Kira-kira perlu nggak kalau kita harus menghitung satu-satu? Jangan ya. Teman-teman lihat aja dari bilangan-bilangannya, kira-kira ada nggak yang perlu dieliminasi? Artinya kita tidak perlu membandingkan semuanya. Jadi ada pilihan jawaban yang sekiranya, ah ini nggak usah dihitung. Ini pasti angkanya kecil nih gitu. Kan pertanyaannya paling besar. Berarti kira-kira, oh ini angkanya kayaknya kecil nih, nggak usah dihitung gitu ya. Tinggal kita bandingkan kira-kira angka yang gede yang mana. Misal kayak gini nih. Terus lihat dulu perbandingan ya, ciri-ciri dari setiap pilihan yang ada. Kebetulan ini angkanya dua digit di belakang koma semua. 0,37, 0,45, semuanya dua digit. Nah, mungkin biar lebih enak, teman-teman sambil membayangkan aja itu komanya dibuang aja. Berarti teman-teman ngitungnya cuma misalnya nih pilihan A 37 kali 45. Pilihan E misalnya berarti 38 kali 41. Jadi komanya buang dulu aja. Jadi ini dibuang dulu aja. Abaikan C karena semuanya sama. Yang penting imbang ya. Yang penting semuanya imbang, semuanya imbang sama. Gitu. Nah, kita lihat angkanya, teman-teman. Gampangannya gini lah, misalnya pilihan jawaban B. Kenapa saya ambil B? Karena kelihatan angkanya 77, ini 10-an nih, puluhan. 77 kali 10, anggapnya 7 kali 1. Ya kan, kan cuma 70-an. Ya kan, kalau dimainkan lagi, 77 kali 10, kira-kira sekitar 770-an lah. Beda cerita, kalau misalnya pilihan jawaban A, ini ada 30 nih, 30-an kali 40-an. 30 kali 40-an itu aja sudah 1.200. Iya, 1.200, 120. 120 ya. 1, 2, 30 kali 40, 1.200. Sudah 1.200 kan? Nah, padahal yang ini itu baru sekitar 700-an lebih. Wah, udah nggak mungkin. Jadi, teman-teman sambil lihat angkanya, ini hore aja, nggak usah dihitung. Kemudian yang ini misalnya 50-an. Nah, ini 50 yang C ya, 50-an sama 20-an. Kalau sambil bayangin 50-an kali 20-an itu kisarannya cuma 1.000-an. Ini yang ini padahal sudah 1.200-an. Ini sekitaran 1.200, pasti lebih sih. Nah, ini nggak usah dihitung. Nah, itu paling tidak bisa mengefektifkan, nggak harus dihitung semua. Kayak gini lagi nih, 3 kali 4 mungkin masuk. Jadi ada 3 kali 4 9. Ini ada perbandingan 3 pilihan ya, ABC. Nah, ada ABC itu karena 30-an ini udah kisaran semuanya sama, kisaran 1.200-an. Ini kisaran 1.200-an semua karena 30-an kali 40-an, 30-an kali 40-an. Tinggal teman-teman ngilangkan angka belakangnya. Kayak gini nih misalnya, 5 ketemu 3, 7 ketemu 4, gede mana tuh? Sama dengan 9 ketemu 3, 4 ketemu 3 gitu. Ini 3 ketemu 4. Silangin ya, satuan-satuan sama gitu. Tanpa harus ngitung. Teman-teman lihat nih, kayak gini misalnya. Ini 5, 15, ini 28. Tapi kalau misalnya masih, apa namanya, cara seperti itu masih bingung, teman-teman ngitung manual aja nggak apa-apa. Itu ya, kalau masih bingung, ini dihitung manual satu-satu, tapi paling tidak, tidak semuanya dihitung. Paling tidak, tidak semuanya dihitung. Wah, bahasanya begini. Paling tidak, tidak semuanya. Bingung tuh, paling tidak, tidak semuanya. Gitu. Oke, aman ya. Nah, teman-teman bisa lihat, yang mana yang paling gede? Jawabannya adalah pilihan A. Oke, tinggal dihitung ya. Kalau ini tinggal dihitung aja sih. Nggak masalah, tinggal dihitung aja. Iya, tinggal dihitung aja.
Aman, Ge? Aman ya? Siap, ini tinggal bagi aja. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, ke soal nomor berikutnya. Aman, Coach? Oke, siap. Nomor 5, berapakah 30% dari 10/6? 30%, berapakah 30% dari 10/6? Gampang ya, ngitung kayak gini ya, tinggal, yuk gampang, 30%, 30/100 dari 10/6. Dah gitu aja. Nah, ini gampang ini, tinggal diorek-orek aja ya, bagi 10, orek, bagi 10 hilang 0,1. Ini atas bawah nih, bagi 10, 10, aman. Terus ini ada 3 sama 6, sama-sama bagi 3. Ini dapat 2, ini dapat 1. Wes, tinggal di 1 kali 1, 1. Ini 1 kan? Ini habis tinggal 1, kali 2, ketemu 2. Setengah. Dapatnya adalah setengah. Loh, nilai setengah kok nggak ada di pilihannya? Teman-teman lihat aja yang nilainya setengah yang mana. Jawabannya adalah pilihan jawaban C. Nah, sip. Mungkin ini tidak disederhanakan lagi yang tadi. Jadi tiganya malah nggak usah dibagi. Berarti dari sini teman-teman nggak usah bagi angka tiganya. Nah, seperti itu. Jadi langsung ini tinggal 3 kali 1, yang bawah 1 kali 6. Ketemunya 6. Sip, tinggal 3/6. Seperti itu. Aman ya? Oke, lanjut. Gas. Lanjutkan. Yuk. Nomor 6. 18 adalah berapa persen dari 60? Berapa teman-teman? 30. Oke, ada yang lain? 30. Aman ya? 18 adalah berapa persen dari 60? Adalah 30%. Tinggal teman-teman cari, gampangannya gini lah, gampangannya. Gampangannya adalah angka nolnya dipindah. Kan hasilnya ini dipindah sana, sip. Gitu, oke. Tinggal kaliin berapa sih? 6 kali berapa biar 180? Ketemunya adalah 30. Jawabannya adalah D. Ini selesai. Apa, gimana caranya tadi? Atau nek bahasa matematikanya, cara ngitung biasanya gini. 18 itu adalah berapa persen dari 60. Hitungnya kan gitu aslinya. Belum bisa, coba lagi coach dengan pelan. Oke, ini cara cara hitungan dulu ya. Cara hitung matematisnya dulu, matematikanya dulu. Nah, ini cara hitung matematikanya dulu. Kalimatnya akan berubah menjadi seperti itu. 18 adalah, berarti 18 sama dengan P persen kali 60. Kan gitu. Hitungannya gitu. Nah, aslinya kan gini, P per 100 kali 60 sama dengan 18. Ini tak horek bagi 10, ini bagi 10. Nah, gitu. Terus 6-nya dipindah ke, ini 6-nya dipindah ke kiri, berarti jadi 18 dibagi 6 sama dengan P. Nah, kebetulan kan 10-nya pembagian tuh, pembagi dipindah ke kiri, jadi kali 10. Nah, aman ya? Caranya bagi, kalinya pindah jadi bagi, pembagiannya, oke. Ini 6-nya berubah jadi pembagian, karena yang di sebelah kanan kali, berarti dipindah ke kiri jadi perkalian, sorry, pembagian. Terus 10-nya dia dibagi, pindah ke kiri jadi perkalian. Cara hitungan matematisnya gitu. Nah, kita lihat di situ. 18 sama 6 sama-sama dibagi 6, dapatnya 3, yang bawah ketemunya 1. 3 kali 10 ketemunya adalah 30. Oh, nilai P adalah 30%. Berarti OP-nya adalah 30. Aman ya, Kak Safira ya? Itu hitungan matematisnya kayak gitu. Nah, sekarang hitungan cepatnya kalau ada pertanyaan seperti itu, teman-teman, cuman nggak semua angka yang enak dihitung, tapi berlaku semuanya. Cuman cuman ngitungnya teman-teman tinggal gini aja. Ini zret jadi 180 dibagi 6 ketemu 30. Selesai jawabannya gitu. Nolnya pindah ting 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 gitu. Aman? Kalau belakangnya nol, iya. Kalau belakangnya nol, kalau nggak nol nggak bisa. Nggak nol bisa, bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang penting bisa dibagi, ini gitu. Sama sih sebenarnya seperti itu. Kalau nggak nol misalnya, misalnya ya, contoh ya.
Contoh, kalau nggak nol. Ya, ini pertanyaan yang bagus Kak Safira. Kalau nggak nol berapa gitu ya? Coba saya sebentar tak golek angka lain. Kalau nggak nol bisa nggak? Ini artinya harus ditebak nih. Hmm. Misalnya adalah, sebentar ya, eh, berapa nih? Koma-koma. Oke, sebentar, saya cari angka yang lain ya. Saya cari angka yang lain. 128. Ini nah, 3. Yang karena nggak nol itu biasanya koma-koma nanti. Koma-koma. Bentar ya. Saya cari angka yang lain dulu. 100, saya satu. Hmm, koma-koma soalnya. Biasanya gitu. 128 kali koma-koma ini nanti. 25 aja. Bentar, tak cari angka yang lain. Nah ini, misalnya saya punya gini, 50 adalah berapa persen dari, adalah P persen dari 128. Misalnya gitulah. Misalnya gitu ya. Kalau nggak contoh lain gimana gitu. Nah ini contoh lainnya. Itu teman-teman, kalau kayak gini, nah, ini adalah sama juga nanti kalau kalimat matematikanya sama ya, kalimat matematikanya kayak gini juga. Jadi nanti teman-teman ngitungnya adalah sama juga. Jadi 50 itu sama dengan berapa persen dari itu, berarti OP persen dari 128. Nah, ini pakai koma-koma nih. Nah, pakai koma-koma. Tapi teman-teman bisa menghitungnya enak. Jadi 50 nanti P persen kan bagi 100 tuh, dikalikan 100 saja. Nah, 100-nya langsung pindah ke kiri. Jadi 100 terus dibagi, ini dibagi 128 sama dengan P. Nah, kayak gitu. Tapi ini ngitung ya, teman-teman harus ngitung tuh 50. Nah, ini hitungan hitungan dari dibagi 128 berapa? Ketemunya 4 enggak? Ya, sekitaran 4 tuh, 39, berapa gitu, 4. Nah, tapi kalau nol langsung seperti ini bisa. Tapi kalau nggak nol agak 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 menarik, nggak apa namanya? Susah untuk dipakai cara seperti ini. Cara lainnya, cara lainnya nih, cara lainnya mending pakai penalaran malah masuk tuh teman-teman. Pakai cara penalaran saja. Jadi cara nalarnya itu adalah gini. Cara nalarnya adalah teman-teman hitung pakainya gini, mendekati bilangannya. Kan ini 18 adalah berapa persen dari 60. Separohnya 60, 50 persennya 60 itu 30. Ya enggak? Kalau 10 persennya itu baru dapat berapa? 6. Gampangannya gitulah. 10 persennya itu 6. Berarti jawabannya kalau ini 18, logikanya kalau ini 10 persennya cuma 6. Bayangannya gitulah. Oh berarti dia pasti lebih dari 10, dan kalau 20 berarti 12 ya. Nah kalau 20% berarti kan 12 tuh. Nah seperti itu aja. Itu malah enak tuh. Oh berarti masih tingginya 20. Jelas ini enggak, ini enggak, ini enggak. Gitulah. Gampangannya gitu. Jadi banyak cara. Tapi kalau yang kayak gini, yang cara tadi itu malah agak agak riskan sih. Paling aman memang ya, ngitung sedikit, ngitung matematika sedikit. Nek, saran saya seperti itu aja. Kalau tadi misalnya 50 adalah berapa persen dari 128. Berarti nanti persentasenya si P itu pasti kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Karena 50%-nya 128 itu sudah 64. Padahal ini cuma 50. Berarti di bawahnya 50 tapi nggak terlalu jauh. Tinggal cari pilihan jawaban yang mendekati 50, nggak terlalu jauh seperti itu. Itu aja. Malah malah lebih bisa seperti itu, atau mungkin dengan cara ngitung kayak gini aja. Nah, pakai hitungan matematika gitu juga bisa. Gitu ya. Karena ternyata nggak bisa berlaku untuk semuanya, karena ketika
satuannya bukan nol. Nanti agak mengasihkan tuh. Gitu. Oke, teman-teman aman? Aman ya?